Oke, selamat malam sobat saham. Di sini saya akan membuatkan video tutorial cara mencari support dan resisten ya, berdasarkan komentar yang ada di video YouTube saya sebelumnya. Kayaknya ada di F1 atau F2 gitu. Nah, di sini saya akan mencontohkan di sahamnya BRMS. Jadi sebelum kalian lanjut ke video ini, kalian harus tahu dulu tujuan kalian itu untuk apa. Nah, jika kalian tujuannya untuk trading cepat, itu bisa pakai time frame 5 menit. Time frame 5 menit. Sebelumnya kan ada saya contohkan yang penggunaan screener itu untuk mencari support resisten ya. Nah, ini saya contohkan untuk trading cepat ya. Ini di sahamnya BRMS. Nah, kita cari support ya. Ini bisa kalian jadikan support ya. 660. Lalu resistennya nih 725. Mungkin kalau misalnya kejauhan kalian bisa cari-cari yang ya dia berpacunya di situ-situ aja. Ini contoh. Ini kan support nih 600 nih sebelumnya. Nih. Support kan 600, resistennya 625. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kalau kalian perhatikan secara jangka pendek, ini saya pakai time frame 5 menit ya. Nah, ini kan zona di sini-sini aja kan. Nih, ini low ke high. Ini ke low, ke high-nya lagi, dia membentuk low, high, low. Nah, di sini dia patah nih trennya nih. Di 610. Nah, ini dia break 625 kan. Ketika dia break, apa yang terjadi? Maka dia akan melanjutkan kenaikan. Gitu. Nah, ini juga sama. Nah, ini supportnya 635, high-nya atau resistennya di 650. Kalian bisa perhatikan ya. Ini namanya fase akumulasi. Nah, gimana buat ngeliat fase dia distribusi? Ini kalian bisa lihat nih. Ketika sudah patah dari ini support ya. 685 ini support. Ketika patah dari 685 ini, ya maka dia akan melanjutkan penurunan. Contoh nih, untuk kenaikan ya, ini contohnya ya. Ya kan, biru. Ini biru, ini hijau ya. Untuk putih tuh merah harusnya. Ini cuman saya edit. Nah, ini kan banyak birunya kan. Nah, ini volumenya lumayan nih biasanya. Tuh, ini patah trennya. Lalu kenaikan. Nah, di sini distribusi, mungkin jual, ada yang beli, ada yang jual lagi, ada yang beli. Sistemnya kayak kita dagang aja ya. Kita ada yang ngejual, pasti ada yang ngebeli gitu. Nah, ini support nih, support kuat. Kenapa support kuat? Ya dia di sini ada high. Ini high-nya gitu. 660 nih high nih. Maka terbentuklah support kuat dalam jangka pendek. Tuh. Nah, mantul kan 670. 660 nih mantul nih. Tuh, high-nya lagi di 710. Lalu nih resistennya 725. Tuh, beda hal dengan time frame daily. Ini biasanya swing ya. Swing atau ya jangka-jangka menengah lah, bisa mingguan, bisa bulanan. Nah, gimana sih kita cara mencari support resisten? Karena sahamnya udah tinggi kan. Nah, ini ada support terbaru yang sebelumnya ini adalah
resisten. Nih, kalau kalian perhatikan, ini dia high nih. Sebentar, saya pakai coret-coret dulu. Wah, sepertinya nggak ada ya coret-coretannya. Oh, ini nih high-nya, nih high. Nah, di mana supportnya? Kita cari dia di mana fase yang paling kuat. Nih, di sini. Di berapa nih? 322. Untuk BRMS nih support kuat sebelumnya kan 322 sebelum dia naik. Karena BRMS ini termasuk saham komoditas ya. Dia kan mengikut pergerakan emas gitu. Nih. 2 kali kan? 1 2. Nah, ini gap down, dia patah dari candle. Itu disebutnya gap. Nih, gap downnya banyak kan? Karena dia mengikuti pergerakan global. Nah, selanjutnya kalau untuk support terdekat di berapa min? Nah, kita cari. Ini ada gap nih. Ini gap nih bisa dijadikan support ya. Ini gap, support 625. Nah, 625. Nah, ini support juga nih. Cari yang setara atau seutuh. Kalau saya begitu biasanya. Nih, 575, 625. Nah, ini resisten. Ibaratkan support resisten itu kayak atap sama lantai. Gitu aja. Kalau ini kan nggak kena kan. Nah, ini bar utuhnya di 645, sedangkan sini ada 660. Untuk tadi ini sepertinya turun dulu ya. Ini bisa turun dulu nih. Nah, ini biasanya turun terus naik nih yang ini. Gitu kurang lebihnya. Semoga bisa dimengerti ya. Next kita bahas apa lagi nih kontennya? Komen ya. Atau kita bahas cara penarikan Fibonacci. Nih, Fibonacci yang seperti ini tuh. Jadi area beli yang enak di mana? Kalau kayak gini kan kita ya paling kita bisa beli ketika BRMS ini setelah 725. Ini kan ada high nih. Ini 725 nih high. Ya, mungkin bisa dibeli setelah 725. Lalu 725 ini bakal menjadi support terbaru. Nah, ini bisa jadi area stop loss ketika dia turun dari 725. Kurang lebih begitu. Nah, nanti untuk TP gimana ya? Dia bakal mencari resistennya lagi. Biasanya sih ini saham pernah ATH. Tuh, kalau nggak pernah ATH ya berarti dia cari baru. No, bener kan? Ini dia sebelumnya pernah ATH biasanya. Nah, tuh 715 nih ATH nih sebelumnya high. Terus dia ngedown, sempat turun ke 41 gitu. Komen ya untuk kita bahas apa lagi di next video. Terima kasih guys, semoga bermanfaat. See you.